selanjutnya kita bergeser sebentar ke Pak Andi Sugiri yang dimana akan membahas tentang tips and trik budidaya anggur pekarangan. Kepada Pak Andi kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih saya sebagai petani anggur ya, bisa hadir di panggung ini pada acara Jambore Hortikultura. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai aspek pertanian perkotaan dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya anggur. Mungkin slide-nya barangkali bisa ditampilkan. Nah, nanti akan sebagai pengantar saja barangkali ya, karena nanti kita lebih banyak diskusinya nanti. Jadi nanti dalam presentasi nanti saya lebih banyak menampilkan gambar, jadi lebih banyak gambar. Mudah-mudahan nanti akan memberikan inspirasi buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dalam pengembangan anggur di lahan pekarangan. Ya, jadi banyak beberapa nanti akan saya tampilkan contoh-contoh penanaman anggur di lahan pekarangan. Jadi kalau kita sambil menunggu slide ditampilkan ya, saya akan mencoba juga untuk bercerita dulu bahwa sebenarnya kalau kita lihat histori anggur itu kan datang dari dari negara-negara subtropis, kemudian didatangkan ke Indonesia yang notabene adalah tanaman tropis. Kemudian kita dari asosiasi penggiat anggur, kemudian dari komunitas anggur ya dari berbagai daerah berusaha untuk mengembangkan varian-varian impor tersebut yang notabene memiliki rasa, kemudian bentuk buah yang menarik gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali varian yang bisa dikembangkan di Indonesia ya, dan kita juga dari asosiasi berusaha juga untuk mendaftarkan varian-varian tersebut sehingga nanti bisa dikembangkan secara masif ya, seperti itu. Belum ya, belum bisa ditampilkan ya. Nah, dari tadi kan saya sudah sampaikan bahwa anggur itu kan aslinya adalah tanaman subtropis ya, dikembangkan di tanaman tropis sehingga harus ada beberapa modifikasi di dalam penanamannya. Nah, inilah yang kemarin kita kembangkan di komunitas kemudian di asosiasi ya, sehingga alhamdulillah kita bisa menanam anggur di pekarangan. Jadi kalau kita lihat belum bisa ya, belum. Jalan dulu ya, baik. Kenapa saya jelaskan kenapa anggur itu cocok dikembangkan untuk urban farming. Pertama adalah karena anggur itu memiliki value yang sangat baik. Kemudian kalau kita lihat dari dari penampilan tanaman dan sebagainya, itu rasanya setiap orang dari anak kecil, kemudian orang dewasa dan orang tua itu pasti akan senang kalau melihat anggur. Kemudian nanti ada beberapa foto-foto yang akan ditampilkan di sini, itu akan sangat menarik sekali untuk bisa dilihat gitu seperti itu. Kalau kesulitan saya bawa ini yang USB. Jadi supaya nanti saya enak ceritanya ya, karena ada gambar-gambarnya di sini, ada gambar-gambarnya. Baik, sambil menunggu mungkin aku mau tanya sama Pak Andi. Boleh. Pak Andi, sebetulnya tapi ada tantangan nggak sih dari budidaya anggur sendiri? Ya, jadi begini, seperti tadi saya sampaikan bahwa anggur itu kan dari subtropis asalnya kan, kemudian dikembangkan di negara yang tropis. Biasanya kendala hama penyakit, nah itu hanya penyesuaian saja sebetulnya. Jadi nanti kita akan lebih mengawalnya lebih ketat, terutama di dalam serangan jamur. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi masalah yang utama. Baik. Jadi PowerPoint. Apakah sudah bisa materinya? Oke, sudah. Baik. Nah, jadi saya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai asiknya menanam anggur di pekarangan rumah. Ya, jadi karena memang menanam anggur itu menyenangkan gitu. Bisa next ya.
Nah ini bisa Bapak dan Ibu sekalian bayangkan, apa yang Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau kita bisa memetik buah anggur di pekarangan rumah? Menyenangkan kan? Setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju. Bagaimana kita bisa, anak kecil, kemudian orang tua, kemudian siapapun gitu bisa memetik buah anggur di halaman rumah. Ya ini adalah sebagai apa? Sebagai pemicu lah untuk supaya teman-teman sekalian semangat untuk menanam anggur di pekarangan rumah. Berikutnya. Next. Nah ini sedikit mengenai pengertian urban farming ya. Jadi prinsipnya adalah urban farming itu adalah pertanian perkotaan. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman ya. Jadi dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan budidaya anggur di pekarangan rumah. Jadi tadi juga moderator Mbak Tika sudah sampaikan fungsi dari urban farming itu tadi memberikan selain untuk kebutuhan pangan, kemudian juga bisa juga mengisi waktu untuk bersama keluarga. Nanti di dalam slide-slide berikutnya saya akan tampilkan gambar-gambarnya. Kemudian kalau kita lihat manfaat dari urban farming itu ada secara ekonomi, kemudian secara kesehatan, secara lingkungan. Dari secara ekonomi kan memberikan tambahan penghasilan. Dari budidaya anggur itu juga kita bisa menjual buahnya, kemudian kita bisa menjual bibitnya, kita bisa menjual tabu lampot dan sebagainya. Kemudian dari aspek kesehatan, buah yang kita panen di halaman rumah itu kan segar sekali, tanpa bahan pengawet. Kemudian juga kita bisa treatment apapun sesuai dengan keinginan kita, sehingga betul-betul sangat menyehatkan. Ya. Kemudian juga rimbun, segar, oksigen akan tersedia secara terus-terusan di halaman rumah kita akibat kita menanam di pekarangan rumah. Jadi suplai oksigen itu juga menjadi besar. Kemudian dari aspek lingkungan kita juga beberapa pemanfaatan limbah untuk pembuatan POC, pupuk organik cair untuk pemupukan secara organik. Kemudian juga kompos, pupuk kita bisa manfaatkan. Jadi dari alam untuk kembali ke alam dan kita manfaatkan untuk budidaya di lingkungan perumahan. Nah ini sekilas mengenai urban farming, tapi saya tidak akan bahas detail mengenai di urban farmingnya, lebih ke contohnya saja di budidaya anggur. Lanjut. Nah ini kenapa harus tanaman anggur gitu ya? Karena saya orang anggur, jadi saya harus promosikan anggur ya untuk di urban farming, gitu ya Mbak ya. Jadi tanamannya itu indah, bisa memberikan nilai estetika. Saya pikir semua teman-teman sekalian setuju ya bahwa tanaman anggur itu indah. Setuju ya? Setuju. Kemudian juga bisa ditanam di berbagai tempat dengan penataan yang disesuaikan dengan kondisi. Jadi bisa dibuat para-para, bisa di samping dinding, bisa di sela-sela halaman rumah, di atas genteng, bisa juga, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian buahnya indah. Siapa yang tidak suka melihat buah anggur yang begitu mempunyai warna yang sangat indah. Dan ini adalah contoh yang sudah ditanam di Indonesia. Ini adalah Angelica yang ditanam di Bogor, di Depok, kemudian ada Taldun, kemudian Gospi yang di Bandung, kemudian itu adalah di Ninel di Bogor. Jadi memang sudah terbukti bisa ditanam di Indonesia. Kemudian value-nya juga tinggi, value buahnya tinggi. Sampai saat ini harga jual buah anggur itu masih cukup tinggi, dan hanya kalangan tertentu yang bisa membeli buah anggur. Jadi dengan menanam anggur di pekarangan rumah, sehingga diharapkan masalah itu tidak bisa terpecahkan. Kita bisa menikmati buah anggur langsung di pekarangan rumah. Kemudian juga sampai saat ini juga masih dianggap sebagai buah ningrat. Kemudian semua lapisan usia bisa menyukai buah anggur. Ini sudah terbukti dari kunjungan ke kebun, dari anak kecil, bahkan yang masih bayi pun juga suka gitu. Bahkan orang tua pensiunan sekarang banyak yang nanam anggur. Kemudian juga fleksibilitas penanaman. Jadi bisa ditanam baik di tanah, di grounding, atau di tabulang pot. Contohnya adalah seperti yang sebelah kiri. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat perkembangan tren budidaya anggur. Jadi budidaya anggur untuk hobi, yaitu ditanam di pekarangan rumah untuk urban farming. Kemudian budidaya anggur untuk produksi industri, untuk produksi buah. Kemudian budidaya anggur untuk keperluan estetika. Lanjut.
pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai yang di pekarangan ya. Jadi saya yang aspek bisnisnya tidak akan saya bahas. Jadi budidaya ini contoh adalah budidaya anggur untuk skala produksi. Lanjut. Nah ini saya akan fokus di pekarangan rumahnya saja. Lanjut. Nah ini beberapa contoh pemanfaatan lahan di pekarangan rumah. Jadi ada di teras di sebelah kiri sini. Kemudian ini yang di samping antara rumah dengan rumah, kita tanami anggur. Ya ini bisa dibayangkan bergelantungan anggur di gang-gang itu ya kan, luar biasa indah. Kemudian di lahan parkir kita juga bisa tanam. Begitu fleksibilitasnya tanaman anggur bisa ditanam di pekarangan rumah, sehingga tidak ada alasan teman-teman sekalian untuk tidak menanam anggur ya. Ini terbukti di teras, kemudian di tempat parkir mobil pun juga kita bisa menanam anggur. Lanjut. Nah ini pengembangan di lantai 1 dan lantai 2. Ini beberapa contoh ini adalah di kebun anggur di Bintaro. Jadi bisa kita lihat nih, di lahan sempit pun di atas kita bisa tanam dengan menggunakan tabul lampot. Jadi tidak ada tanah pun kita bisa menanam dengan menggunakan tabul lampot. Di atas, kemudian kita kembangkan, kemudian, nah ini kalau kita lihat di bagian atasnya seperti ini, bisa dijadikan sebagai ruang tamu dan sebagainya. Luar biasa indah. Ini kalau kita lihat dari bawah dari sisi yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Ya, lanjut. Nah ini lahan sempit pun juga bisa kita tanami anggur di pagar. Pagar itu bisa kita rambatkan untuk tanaman anggur, ya seperti itu. Kemudian nih di atas nih, di ruang sempit, ini kelihatan ada genting ya. Itu juga bisa kita tanami anggur dan kita bisa panen hasilnya. Kemudian ini juga sama seperti itu. Ya jadi di lahan sempit sekalipun kita bisa menanam anggur. Lanjut. Nah ini pemanfaatan gang di lingkungan warga untuk lorong anggur misalnya. Jadi di gang-gang, jadi ini biasanya kerjasama dengan RT, RW dan pemerintah setempat untuk pengembangan lorong anggur di wilayah masing-masing. Jadi ini adalah lorong anggur di Tangerang, kemudian ini adalah di Jawa Timur, di Banyuwangi. Kemudian ini juga lorong antar gang. Jadi kita bisa manfaatkan tuh, daripada misalnya lahan gang yang anggur, kita bisa manfaatkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam anggur. Ya lanjut. Nah ini juga sebagai estetika, pemanis taman yang indah untuk dipandang. Bisa kita lihat tanaman anggur untuk kafe, kemudian di atas, kemudian juga ini ada lorong anggur, ada 2 orang pemanis berdiri di situ. Jadi ini ada halte yang dibuat pola halte, kemudian di atas, kemudian dipadukan dengan kolam, dan itu yang sebelah sana adalah yang di halaman rumah. Jadi memang memberikan estetika yang sangat baik. Jadi sebagai pemanis di halaman rumah kita. Lanjut. Nah ini juga anggur juga bisa menjadikan tempat kumpul yang santai gitu. Santai atau resmi pun juga tetap asik gitu di bawah pohon anggur. Jadi bisa ngobrol. Ini Pak Teguh juga nih ada nih fotonya nih Pak Teguh. Dan Pak Dedi di atas di teras anggur di Bogor. Kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk pelatihan, pertemuan gitu ya di bawah lorong anggur seperti ini di KIS, ini di Kebun Api, itu di Samarga, kemudian ini di TGG di Bandung. Kemudian ini adalah ini di Bogor nih, ini di Bogor di halaman belakang. Jadi tempat pertemuan. Ini adalah di Bekasi. Jadi luar biasa fungsi dari tanaman anggur itu. Selain tadi juga bisa memberikan suplai oksigen, juga bisa dijadikan sebagai tempat ngobrol yang asik gitu, baik santai maupun resmi. Lanjut. Nah, ini juga bisa untuk kafe dan resto. Ya, ini di Risco ya di Bandung. Yang sana di Jawa Tengah. Lanjut. Nah, selfie pun selalu menjadi asik gitu dengan buah anggur gitu. Bayangkan gitu kita bisa berselfie ria, bisa bersuap foto gitu di anggur. Ini real di Indonesia ya. Ini real di Indonesia. Ini bisa bayangkan kita semua bisa berselfie, berfoto ya di depan pohon anggur. Jadi luar biasa, asik. Lanjut. Nah ini kita juga bisa kembangkan tabul lampot anggur. Jadi bisa
bisa dari tabula pot itu bisa dirambatkan ke atas, atau bisa yang sifatnya soliter, artinya seperti ini, jadi bisa dipindah-pindahkan. Bisa juga yang dari pot itu nanti dirambatkan ke atas, jadi bisa melalui para-para atau melalui teralis, nanti akan saya sampaikan di belakang. Jadi bisa ditanam berbagai cara penanaman anggur. Lanjut. Nah, ini saya sedikit menjelaskan mengenai aspek budidayanya. Lalu bagaimana cara menanamnya? Pertama adalah pemilihan lokasi. Jadi kalau kita lihat syarat iklim dari pertumbuhan anggur itu memiliki penyenangi sinar matahari yang penuh. Jadi yang sering salah tafsir gitu, harus dingin ya katanya. Tidak mesti harus dingin. Yang penting adalah sinar matahari itu menyinari selama mungkin akan lebih baik. Paling tidak 5 atau 6 jam ke atas itu cukup, seperti itu. Jadi pertama adalah sinar matahari, kemudian media tanam nanti. Ya, syarat iklimnya adalah itu saja cukup, karena memang bisa ditanam di berbagai tempat, baik di dataran tinggi, dataran rendah, maupun di dataran menengah. Jadi memang sudah terbukti, karena memang kita sudah buktikan dari yang dataran rendah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, ya itu juga sangat bagus. Kemudian di medium juga di sekitar di 600-700 juga bagus. Di dataran tinggi pun juga di Lembang, di Pangalengan juga di atas 1.500 ya, 1.500 juga cukup baik. Sehingga anggur ini memiliki rentang persyaratan tumbuh yang cukup baik gitu, untuk dikembangkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan dan pengolahan lahan. Jadi persiapan media tanam dan pembuatan lubang tanam. Mungkin saya tidak akan detailkan. Prinsipnya adalah media tanam yang disukai oleh anggur itu adalah yang porus, artinya tidak menggenang. Jadi si media tanam itu ketika kita siram langsung turun ke bawah, tidak tergenang. Kemudian kita juga harus menyiapkan rambatan anggur. Kenapa? Karena memang anggur itu termasuk tanaman yang merambat, sehingga memerlukan rambatan. Rambatannya bisa berbentuk para-para atau dalam bentuk teralis. Kemudian nanti persiapan bibitnya, pilih bibit yang terbaik, yang sesuai dengan varian yang diinginkan, kegenjahannya atau daya buahnya yang sangat baik dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menanamnya, kemudian perawatan fase vegetatifnya, fase generatifnya, dan nanti pemanenan. Nanti akan saya jelaskan singkat saja. Lanjut. Nah, ini kalau penyiapan perawatan fase, jadi saya bedakan perawatan itu adalah vegetatif dan generatif. Vegetatif itu adalah yang sebelum berbuah, kalau generatif itu adalah pada saat kita akan membuahkan. Jadi pada saat fase vegetatif ini, yang harus kita siapkan adalah rambatan anggur. Jadi bisa menggunakan sistem para-para, pergola, kemudian pagar atau teralis. Kemudian pengairannya juga harus kita siapkan. Bisa manual dengan menggunakan gemyor ya, atau manual ya atau dengan menggunakan vertigasi misalnya seperti itu, atau menggunakan otomatis seperti tadi disampaikan oleh Kak Edi. Kemudian pemupukan juga prinsipnya adalah kita memberikan NPK berimbang, kemudian ada magnesium sulfat sebagai makro sekundernya, dan pupuk mikro. Jadi prinsipnya adalah kita memberikan seluruh unsur baik makro, mikro, dan unsur-unsur yang lain. Kemudian pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan pengaturan cabang. Kenapa? Karena memang anggur itu adalah tanaman yang memang kita harus atur cabangnya. Kalau tidak, dia akan liar kemana-mana. Sehingga kita akan gampang juga untuk mengatur dan mengendalikannya. Ketika kita akan membuahkan, kita akan memangkas salah satu bagian dari cabang itu. Ya, jadi itu adalah kegiatan yang rutin dilakukan. Lanjut. Next. Nah, ini beberapa contoh rambatan. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini sistem para-para. Kalau para-para seperti ini. Jadi dirambatkan ke atas gitu ya. Kemudian di sini ditanam di sini, dirambatkan ke atas. Kelebihannya dengan menggunakan para-para ini, di bawahnya kita bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Ya, terus kita panen di bagian atas nantinya. Nanti buah anggur itu akan bergelantungan. Bahannya bisa dari baja ringan, bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari macam-macam, tergantung dari ketersediaan.
Lanjut. Ini kalau dari sisi yang lain, di samping yang lain. Lanjut. Nah ini konsepnya seperti ini. Jadi kita merambatkan anggur, menanam, kemudian kita buat di bagian atas secara vertikal. Jadi sistem para-para. Jadi yang batang primernya, sekundernya ke kiri dan ke kanan, kemudian tersiernya di ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi konsepnya adalah seperti ini yang tadi gambar dari para-para itu. Lanjut. Nah ini kalau trellisnya itu artinya dibuat seperti ini. Biasanya di perkebunan dan sebagainya kita bisa kembangkan konsep seperti ini. Di rumah pun juga bisa seperti ini. Lanjut. Nah ini konsepnya begini. Jadi menumbuhkan cabang pembuahan di apa namanya di Y-nya itu. Di Y-nya itu ya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi nanti cabang pembuahan adalah di cabang tersier. Lanjut. Ini kalau lihat dari atas seperti ini. Lanjut. Nah ini kalau ini yang sistemnya T atau tralis yang lurus, atau sistem I atau sistem T biasanya banyak disebut. Biasanya ini untuk lahan-lahan yang sempit ya. Bisa kita misalnya di pinggir pagar seperti ini, kita bisa bekerja di satu sisi. Kita bisa bekerja seperti itu. Jadi dirambatkan ke atas. Dirambatkannya itu ke atas ya. Jadi kita akan melakukan pemanenan adalah di sini. Jadi seukuran dada kita, setinggi dada kita. Jadi kita panennya praktis seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Lanjut. Nah ini konsepnya adalah seperti ini. Jadi batang utama, batang primer, sekundernya ke kanan dan ke kiri. Kemudian tersiernya ke atas, dan tersier ini adalah cabang pembuahan. Ketika kita pangkas, dia akan berbuah di situ. Jadi posisi buah itu adalah seperti pagar tadi, seperti pagar, ya. Itu persis apa yang dikembangkan tadi yang ada di pagar tadi itu, ada pagar rumah itu ya. Nah ini konsepnya adalah seperti ini. Lanjut. Nah penyiraman simpel aja sih sebetulnya. Prinsipnya adalah tidak terlalu basah, tidak terlalu kering gitu. Jadi dijaga tetap kelembabannya. Lanjut. Nah, bisa menggunakan sistem drip untuk irigasinya, bisa juga manual penyiraman biasa. Lanjut. Pemupukan, lanjut ya. Nah, prinsipnya adalah pemupukan itu bisa menggunakan pupuk organik, kimia, atau pembedah tanah. Jadi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi bisa merupakan gabungan antara pupuk organik dengan kimia. Itu silahkan, itu masing-masing mempunyai mempunyai keinginan masing-masing seperti itu. Pada prinsipnya adalah pupuk itu adalah memberikan nutrisi buat tanaman. Kemudian ada namanya pembenah tanah untuk mengatur struktur tanah, kemudian untuk pembenah tanah meningkatkan kapasitas tukar kationnya sehingga pupuk itu tidak mudah tercuci oleh air hujan dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita berikan untuk seperti kayak pupuk kandang, kompos dan sebagainya untuk membenahi struktur dari tanah itu. Jadi kalau untuk pupuk pada prinsipnya adalah kita harus memberikan unsur makro, mikro dan sekunder ya. Jadi ada makro itu adalah yang nitrogen, fosfor dan kalium, kemudian sekundernya adalah magnesium dan sulfur, kemudian mikro itu ada banyak unsur, ada zinc, kemudian magnesium dan lain sebagainya, banyak. Jadi prinsipnya adalah untuk pertumbuhan fase vegetatif itu adalah kita memberikan NPK-nya itu seimbang. Jadi sama, misalnya mau seimbang semuanya, tidak ada yang dominan. Kita berikan juga magnesium sulfat dan pupuk mikro. Ini untuk yang pertumbuhan vegetatif. Lanjut. Nah, kalau generatif itu adalah kita akan membuahkan. Jadi prinsipnya adalah di pemupukan itu adalah lebih dominan unsur P dan K-nya. Kalau untuk generatif itu ya, karena memang unsur itu yang akan dibutuhkan ketika tanaman akan melakukan proses pembuahan. Jadi yang di bawah ini mungkin untuk lanjutan saya tidak akan bahas secara detail. Lanjut. Nah, pemangkasan, lanjut ya, lanjut. Pemangkasan di anggur itu karena memang tanaman merambat, sehingga kita harus melakukan aktivitas pemangkasan. Pemangkasan adalah untuk pengaturan bentuk. Kemudian yang kedua adalah untuk pembuahan. Ya, jadi kita harus atur tajuknya, kemudian tralisnya, sehingga tidak berantakan, sehingga kita rapih gitu posisi dari
ranting-rantingnya itu teratur seperti itu, sehingga kita harus melakukan aktivitas pemangkasan. Kemudian juga karena di Indonesia ini selalu hijau, kalau di negara aslinya ya di subtropis itu kan dia ada dorman, ada masa di mana tanaman itu tidur. Nah pada saat itu kan dia akan memicu kepada pertumbuhan generatif. Nah yang bisa dilakukan di Indonesia adalah mengurangi setiap pucuk yang muncul. Jadi setiap pucuk yang muncul kita harus dibuang. Itu yang disebut sebagai konsep stop and go atau Excel break kalau banyak dikenal di penggiat anggur ini. Lanjut. Nah, ini struktur dari tanaman anggur, ada batang primer, kemudian sekunder kiri ke kanan, kemudian ada tersiernya. Tersier itu adalah yang merupakan cabang pembuahan. Kemudian ada tunas air atau tunas lateral, ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pemangkasan untuk pembentukan cabang. Jadi kita atur betul cabangnya supaya ini memerlukan seni tersendiri dan masing-masing orang itu memiliki cara masing-masing kalau untuk pengaturan cabangnya. Lanjut. Nah, ini untuk pemangkasan pembuahan. Jadi kita pangkas di cabang tersiernya sehingga nanti posisi buah itu ada di cabang tersier. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis hama yang banyak menyerang di budidaya anggur ini. Pertama adalah hama kutu putih, kemudian kutu kebul, trip, ulat, belalang, tunggang, gitu ya, tungau, banyak juga sebetulnya. Kemudian penyakit, sebetulnya kalau hama itu relatif ya. Yang harus diwaspadai adalah lebih ke penyakit atau penyakitnya, jamur, ya seperti itu. Jadi yang paling banyak menyerang itu adalah karat daun, kemudian downy mildew, powdery mildew, ya itu yang paling sering menyerang. Sehingga kita harus mengawal tanaman anggur ini dengan fungisida, bisa nabati atau dari kimia. Ya, jadi terutama adalah penyakitnya. Kalau hamanya relatif tidak terlalu dominan. Paling hanya trip dan beberapa jenis hama ya. Yang paling dominan sebetulnya hama berkepala hitam. Itu beberapa memang itu luar biasa ganas terhadap buahnya seperti itu. Ya baik, lanjut. Nah ini pemeliharaan buah bisa penjarangan, pemberian kimia itu pilihan mau diberikan atau tidak. Ada proses penjarangan, pembungkusan, pemantauan dari serangan hama penyakit. Lanjut. Nah ini proses perubahan warna namanya variation. Jadi di anggur itu ya, misalnya ada yang disebut sebagai anggur merah, anggur hitam, anggur hijau. Awalnya itu selalu hijau. Nanti dia akan berubah warna sesuai dengan warna aslinya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai variation. Jadi biasanya 110 sampai 120 hari setelah kita melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi proses dari mulai munculnya bunga kemudian sampai dengan siap untuk dipanen itu adalah sekitar 100 sampai dengan 120 hari tergantung kepada variannya. Lanjut. Nah ini bisa dibayangkan kalau kita bisa panen anggur di halaman rumah ya, menyenangkan sekali. Ya. Kita bisa jika di rumah kita bisa bisa panen anggur, kemudian daunnya juga bisa rindang gitu ya, kemudian juga bisa membahagiakan keluarga. Lanjut. Nah ini yang terakhir nih, nanam anggur itu menyenangkan gitu. Jadi tanamannya itu mempunyai nilai estetika, kemudian halaman dan beranda rumah jadi lebih asik gitu ya, kemudian rindang dan bisa meneduhkan, buahnya indah, nikmat dan penghibur hati di kala sedang penat. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Andi Sugiri.